Nah, semakin lama kan semakin semakin beragam ini, Iya. tidak hanya asal latar belakang, usia kan juga ya Iya. beragam. Ini, di satu organisasi itu kadang kita sekarang ketemu ada, boomers, ada Gen Milenial. X, Iya. Gen Y, Iya. Gen Z gitu ya. Jadi, beragam idenya, kebiasaannya akan berbeda. Maka pendekatan terbaik untuk membawa hasil terbaik adalah dengan menjadi pemimpin yang demokratis. Halo Future Ready Leaders, kembali lagi di podcast Memilih Pemimpin Bijak episode kelima. Wah, udah nggak kerasa ya ini tiba-tiba udah episode kelima lagi aja gitu ya Future Ready Leaders. Terima kasih banyak Future Ready Leaders karena sudah menyempatkan waktunya untuk kembali nih join sama saya Sasha sebagai host podcast untuk Memilih Pemimpin Bijak, dan juga kita di sini ada narasumber kita yang setia ya. Sama seperti Tak episode bosan-bosannya. nggak bosen gitu ya, sama seperti episode sebelumnya, yaitu Coach Fauzi Rahmanto. Halo Sasa, halo pemirsa. Nah, Coach FR ini, bagi yang mau tahu, Coach FR ini adalah seorang coach profesional, leadership coach dan juga business coach yang sudah bertahun-tahun lamanya nih punya pengalaman untuk nge-coaching, training perusahaan-perusahaan yang dari UMKM levelnya sampai ke perusahaan yang besar juga gitu. Panel Learning merupakan sebuah lembaga yang menyediakan solusi untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan khususnya bagi millennial leaders dan juga Gen Z workforce. Nah, kita karena udah episode kelima nih Coach Yes. ya, kita mau ngomongin apa lagi ya? Karena kemarin itu kita udah ngomongin tentang ethical leadership ya, terus habis itu betul. ada authentic leadership juga, Yes, itu benar. macam-macam leadership style gitu ya. Ya. Nah, gimana, ada lagi nggak sih gagasan penting yang perlu didiskusikan nih untuk para pemilih baru gitu? Ya, jadi ini sebetulnya ada satu konsep atau gagasan yang mungkin sebaiknya dari awal dibicarakan ya, tapi gitu. nggak apa-apa nih sekarang kita bicarakan. Yang penting para pemirsa podcast kita sudah mempelajari tentang kepemimpinan sedikit, tentang kepemimpinan otentik maupun kepemimpinan etis. Nah, sekarang saatnya untuk belajar tentang demokrasi itu sendiri dan juga kepemimpinan yang demokratis. Ya, ini karena ibarat makanan itu agak berat, jadi kita taruh di belakang. Jadi yang kemarin itu appetizer dulu gitu. Nah, sekarang ini agak main course. Kita akan bicara tentang demokrasi dan juga kepemimpinan yang demokratis. Gitu, ya. Emangnya demokrasi ini tuh menjadi inti dari pemilihan betul. umum gitu ya? Benar. Jadi pemilihan umum ini bisa dikatakan sebagai esensi ya dari praktek demokrasi. Gitu. Jadi mungkin kan sekarang ini jarang ya pemirsa kita baik itu dari millennials maupun Gen Z yang belajar dan berdiskusi tentang apa itu demokrasi. Padahal demokrasi ini sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia modern gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa atau luput untuk mempelajarinya. Nah, sementara nanti kita diminta untuk melakukan sebuah aksi demokrasi gitu. Masa kita mau ada aksi demokrasi tapi nggak paham tentang demokrasi itu ya, benar. Jadi sebenarnya apa sih Coach yang dimaksud demokrasi? Demokrasi itu sebetulnya adalah sebuah sistem bernegara. Ya, kita kan ngumpul bareng di suatu wilayah bernegara yang bernama Indonesia. Nah, dalam bernegara ini kan sistemnya macam-macam, banyak. Cara orang menjalankan proses bernegara, cara orang bernegara itu kan berbeda-beda, banyak itu. Ada yang menganut sistem kerajaan gitu ya, dipimpinnya oleh raja gitu. Ada yang menggunakan sistem demokrasi. Nah, memang ini adalah pilihan yang sudah diambil oleh bangsa Indonesia, oleh para founding fathers kita dulu, dan kemudian dijalankan sampai hari ini. Jadi pilihan kita memang adalah sebuah praktek sistem bernegara yang bernama demokrasi. Yang ciri-cirinya diantaranya adalah satu, ada pemisahan kekuasaannya ya. Jadi kekuasaan itu memang dirancang sengaja tidak berpusat pada satu pihak ya. Makanya kemarin di podcast pertama ya kita membicarakan tentang ada kekuasaannya dipisah ke eksekutif, ada yang legislatif yang membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya, ada yudikatif atau fungsi peradilan gitu. Jadi memang sengaja dipisah. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Nah, kenapa demikian? Karena dalam demokrasi harapannya adalah keterlibatan menyeluruh oleh semua rakyat, semua orang yang terlibat di dalam negara ini.
ya. Iya, beda ya kalau sama kerajaan itu kan dia Ya, terpusat ya. betul, betul. Jadi memang bentuk-bentuk bernegara, mengelola negara itu ya macam-macam. Mm, Ada yang mulai yang otoriter gitu ya, otoriter. kewenangannya di tangan satu orang. Mm. Ada yang dalam bahasa Perancisnya itu laissez-faire. Ya, laissez-faire itu udah biarkan aja gitu. Ah ya. Ada loh sistem seperti itu yang dibangun untuk ya udah terserah aja mau seperti apa gitu. Nah, demokrasi ini hadir di tengah-tengah sebenarnya. Jadi dia menghadirkan tidak terpusat ya, sebuah pengelolaan yang tidak terpusat, kewenangannya tidak terpusat, tetapi juga nggak dilepas begitu saja. Ya, jadi artinya semua pihak punya keterwakilan. Makanya ada pemilihan. Oh iya, iya. Karena semua pihak dibuat untuk punya keterwakilan, Punya suara gitu punya ya. suara. Jadi kalau suatu negara ini jumlah orangnya banyak, kan nggak mungkin semua ikut mengelola. Iya, Ya, betul. berarti harus menunjuk wakil yang nanti akan menentukan bagaimana langkah-langkahnya akan dibuat, prioritasnya kemana gitu. Nah, itu yang disebut demokrasi. Jadi semua terlibat, semua diakui punya peran, bahkan sumber kedaulatan itu tidak di satu pihak atau di suatu lembaga, tetapi kedaulatannya itu adalah milik rakyat itu sendiri. Jadi rakyatnya berdaulat, maka diatur, ada aturan hukum yang berlaku, dan mereka memberikan perwakilannya ya kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melakukan pengelolaan. That's democracy. Gitu. Berarti emang intinya ya kalau misalnya demokrasi itu semua badan nggak cuman yang berkuasa aja, jadi rakyatnya juga punya harus turut andil ya. Turut andil karena memang partisipasi itu esensi dari demokrasi. Jadi partisipasi dari semua pihak yang ada dalam negara itu sedapat mungkin terlibat. Ya, tidak ada pihak yang dieksklusifkan. Bahkan berkembang loh. Zaman dulu kan demokrasi sendiri sebetulnya sudah dimulai sejak mungkin zaman Yunani kuno dulu sudah ada dalam bentuk yang sangat sederhana ya. Lalu kemudian di abad pertengahan juga mulai muncul tuh praktek-praktek demokrasi. Tetapi pada waktu itu mungkin kalau dilihat dari kacamata sekarang nggak demokratis. Misalnya ya, dulu itu meskipun ada aspek keterwakilan, tetapi belum melibatkan perempuan. Atau masih ada warna kulit ya, jadi orang yang kulit tertentu atau warga dibuat ada kelas-kelasnya, ada warga kelas sekian gitu yang tidak dilibatkan. Nah, tetapi pada waktu itu sudah punya dorongan untuk melakukan praktek demokrasi. Nah, baru di zaman modern, ya itu benar-benar para pemikir berpikir keras nih, ya, terutama sejak Revolusi Prancis ya, itu muncul kesadaran bahwa ini kayaknya kita nggak bisa deh dikelola terpusat seperti ini lagi. Itu ada raja yang nanti bisa sewenang-wenang mau memutuskan apapun dianggap benar gitu. Hukumnya adalah dia, pelaksananya adalah dia, yang ngawasin juga dia gitu. Makanya mulai ini kayaknya nggak bener deh. Yuk kita bikin yuk di mana ada orang yang memang mengelola dan itu adalah wakil kita gitu. Dan kita memilih wakil itu. Gitu. Nah itu embrio dari demokrasi modern ini yang kita praktekkan ini. Nah, ngomongin tentang modern nih, Coach. Tadi kan Coach Shaffer juga di awal tuh sempat bilang kalau masyarakat modern tuh cocoknya sama demokrasi ini gitu ya. Tapi kan dulu kata Coach Shaffer juga bilang kita tuh sebenarnya udah dari lama ya, dari founding fathers kita gitu demokrasi. Nah, apakah benar gitu? Maksudnya kan demokrasi ini berarti diusungkannya dulu banget nih, tahun 1945 berarti kan ya. Nah sekarang udah tahun 2024, itu masih relevan nggak sih? Yes. Nah ini banyak yang nggak tahu. Jadi terutama generasi Gen Z, millennials itu banyak yang tidak sadar, tidak paham, tidak tahu bahwa sebenarnya republik ini didirikan dengan landasan demokrasi. Ya bahkan para pendiri negara kita itu meniatkan ya republik ini didirikan sebagai negara demokrasi. Jadi bukan hanya sekarang-sekarang loh kita mengusung demokrasi, tapi sejak berdiri. Ya jadi ketika Republik Indonesia berdiri itu langsung kita menganut demokrasi dengan waktu itu kita menganut yang namanya sistem multi partai. Jadi partai-partai yang ada itu dibuat sangat beragam gitu. Jadi siapa yang punya ide, punya gagasan, silahkan, punya keselarasan, gitu ya? Bikin partai yuk, ayo gitu ya. Ya kenapa? Karena memang dalam demokrasi demikian. Boleh gitu orang untuk mendirikan partai sesuai dengan gagasan-gagasannya sendiri gitu.
Maka waktu itu pemilihan umum yang pertama itu bahkan muncul lebih dari 30 partai. Ya, muncul lebih dari 30 partai. Nah, cuman memang kita harus paham ya, waktu itu situasi Indonesia itu kan ibaratnya baru lahir. 45 baru lahir, 55 sudah pemilihan. Dalam waktu 10 tahun kita sudah melakukan pemilihan umum yang negara kita adalah salah satu negara terbesar di dunia gitu. Iya. Langsung bereksperimen dengan demokrasi. Maka apa yang terjadi pada waktu itu, akhirnya terbentuk pemerintahan. Bahkan waktu itu kita sudah seperti di Eropa ya, ada parlemen, terus kemudian ada kabinet yang dipimpin oleh koalisi-koalisi partai. Pemimpinnya pun, pemimpin pemerintahannya pun perdana menteri, bukan presiden. Presiden adalah pemimpin negara, tapi bukan pemerintahan gitu. Nah, jadi sudah berjalan itu. Nah, cuman ada negatifnya waktu itu, ya, menimbulkan ketidakstabilan. Ya, karena PM-nya bikin pemerintahan, baru mau menjalankan, koalisi partainya berubah gitu. Ada akhirnya harus turun karena koalisinya tidak memenuhi quorum di parlemen. Gitu. Akhirnya pergantiannya terlalu sering sehingga pembangunan itu tidak efektif. Dan ini akhirnya membawa Republik Indonesia kepada bentuk yang kalau dari kacamata orang luar itu dinilai tidak lagi demokratis, tetapi terpusat. Meskipun masih memberi nama demokrasi ya. Pada waktu itu namanya demokrasi terpimpin. Demokrasi-demokrasian. Demokrasi tapi kekuasaannya terpusat ke presiden. Dan itu terus dilanjutkan sampai masa Orde Baru ya. Itu juga masih menganut hal yang sama. Bahkan waktu itu partai sudah disederhanakan, hanya ada 3 partai dari 30-an sekian. Jadi akhirnya hanya ada 3 partai. Itu pun juga pemilihan umumnya kita berusaha untuk jujur, adil, langsung umum ya, berjurdil. Tetapi karena memang penguasa pada waktu itu berpihak pada satu partai gitu ya, atau satu golongan gitu, dan akhirnya memang banyak yang mempertanyakan apakah ini sebuah pemilihan yang fair atau tidak, demokratis atau tidak gitu. Tapi itulah yang berjalan dan tahun 98 terjadilah reformasi. Orang mulai melihat lagi, ini kalau terpusat itu ada hal-hal yang akhirnya nggak jalan dan akhirnya tidak berjalan dengan baik. Dan akhirnya bergerak semua orang Indonesia waktu itu sehingga terjadilah reformasi. Dan sejak saat itu kembali kita menganut demokrasi yang lebih fair, lebih adil, dan banyak pihak pengamat dari luar negeri menganggap bahwa Indonesia sampai hari ini adalah negara demokrasi terbesar di dunia karena pemilihan umumnya berlangsung dengan aman, ya, yang terpilih kemudian menjalankan kekuasaan dengan baik, gitu. Lalu kemudian kalau ada pergantian juga nggak usah kasak kusuk terjadi konflik dan sebagainya, gitu, enggak. Dan kita ganti presidennya mundur, hidup sebagai orang biasa, itu sudah biasa di Indonesia. Dan itu yang perlu kita jaga. Itu yang perlu kita jaga. Karena jangan sampai nanti kita kembali ke fase otoriter lagi. Otoriter itu banyak kelemahannya. Kelemahannya diantaranya adalah pasti sulit untuk dikritik. Ya kan, kalau pemerintahan yang otoriter terpusat, itu pasti menjadi pihak yang sulit untuk dikritik. Dan kalau sulit untuk dikritik atau tidak menerima kritik, akibatnya adalah kalau salah pun dia akan jalankan terus. Gitu. Lalu kemudian kalau dia membuat keputusan, itu biasanya tidak melibatkan banyak pihak. Jadi dia membuat keputusan menurut versi dia sendiri, gitu. Tidak berusaha merangkul partisipasi dengan banyak pihak. Dan ketika membuat kebijakan-kebijakan, pada akhirnya jadinya tidak mempertimbangkan kepentingan banyak pihak. Itu minusnya otoriter. Maka pilihan para founding father kita dulu untuk memilih negara demokrasi itu adalah pilihan tepat. Itu perlu kita jaga. Jadi iklim demokrasi kita sudah positif, sudah bagus. Nah, sedapat mungkin nih para pemirsa kita, Gen Z, millennials, ikut mensupport agar demokrasi ini tetap bisa hidup di Indonesia. Iya sih, soalnya kalau kita melihat di ke podcast yang dulu nih, waktu pas kita ngobrolin tentang inklusif ya, inklusif leadership. Itu kan emang karena kita berpulau-pulau, ada banyak orangnya, masyarakatnya, etnisnya banyak, bahasanya banyak emang. Jadi point of view-nya juga banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya terpusat, takutnya ya nanti ada beberapa golongan yang mereka tuh tidak tersuarakan gitu, tidak terlibatkan, tidak tersuarakan. Dan sebenarnya memang demokrasi ini pilihan terbaik untuk
bernegara di masa sekarang dan yang akan datang. Kenapa Ya. tuh yang Nah, akan datang? yuk kita lihat siklus perkembangan peradaban manusia. Oke. Ya, manusia tuh kehidupan bermasyarakatnya berubah loh. Hmm. Di fase awal itu sering disebut oleh para ahli sebagai society 1.0, ya, masyarakat 1.0 gitu. Wah. Itu ketika orang-orang masih pekerjaannya berburu, Oke. hunting and gathering gitu ya. Oke. Jadi memang nomad ya, tidak tinggal di satu tempat, Iya. berburu, mengumpulkan makanan gitu. Nah, kalau situasi masyarakatnya seperti itu, kira-kira pemimpin seperti apa yang dibutuhkan? Terpusat, tegas, Iya. ya. Karena nomad kan Karena nomad orang-orangnya. gitu. Belum nanti kalau perang, Iya. ketemu dengan nomaden yang lain gitu Iya, kan, iya. rebutan daging gitu Iya. atau rebutan buruan gitu. Iya. Kan memang pasti butuh sosok yang otoriter, tegas Iya. gitu. Nah, itu pun masih sedikit berlanjut ketika masuk society 2.0. Oke. Masyarakat agraris. Hmm. Mulai capek nih jalan-jalan melulu. Kita ini yuk bikin kawasan, bikin area. Ternyata tanaman itu bisa ditanam, bisa nanti dipetik, cocok tanam. Ternak itu bisa dikandangkan gitu ya, disembelih, nggak usah lari-lari gitu. Nah, akhirnya di situ bergeser nih. Pemimpinnya adalah mereka yang punya lahan, punya teritori, punya wilayah. Muncullah kerajaan-kerajaan. Pemimpinnya beda lagi kan. Pemimpinnya adalah raja dan keturunan-keturunannya gitu. Diwariskan. Sudah punya lahan, nanti yang berikutnya setelah saya nggak ada dia ya gitu. Itu udah otomatis. Tapi itu juga bergeser kan, society akhirnya masuk society 3.0 ketika ketemu revolusi industri. Orang bisa bikin mesin. Ternyata nggak perlu capek-capek cocok tanam, yang kita bisa beli dari mana saja, diangkut pakai kendaraan yang ada mesinnya, diproses dengan mesin. Maka orang yang berkuasa adalah mereka yang punya ilmu pengetahuan kan. Nah, terus kemudian ini beralih lagi ke abad informasi, society 4.0, ya, era digital gelombang pertama. Ketika orang sudah menemukan komputer, ternyata orang yang punya informasi lah yang dia akan punya power. Maka orang yang punya pengetahuan dia bisa memimpin. Jadi kalau zaman dulu, di zaman berburu tadi, punya pengetahuan mungkin nggak akan bisa jadi pemimpin. Tapi di 4.0 itu orang yang pinter bisa memimpin. Karena dia punya pengetahuan, punya informasi. Nah, ini kita sedang masuk ke society 5.0. Lagi This bergeser time nih kita. forward. Ya, betul. Ini bergeser. Yang disebut masyarakat super cerdas, super smart society. Di mana informasi mampu diolah, disajikan untuk berpusat kepada kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi sebutannya human centric. Maka ini makin butuh sosok yang sedikit berbeda. Dia paham pengetahuan, dia dapat mengumpulkan informasi dengan efektif, dan dia mendengarkan banyak pihak untuk dipenuhi kebutuhannya. Karena sekarang ini pendekatannya human centric. Lihat aja semua teknologi kita, semuanya kan human centric. Teknologi informasi kita sekarang human centric. Berpusat pada manusia itu butuhnya apa gitu. Dan manusia itu beragam. Maka kebutuhannya pun akan sangat beragam. Maka pemimpin yang dibutuhkan sekarang adalah yang mampu hadir menangkap keberagaman itu. Dan itu kayaknya nggak mungkin kalau pemimpinnya otoriter. Satu-satunya pilihan adalah pemimpin yang demokratis untuk sekarang dan yang akan datang gitu. Gimana tuh supaya kita bisa memastikan bahwa pemimpin demokratis itu yang kita pilih nanti? Nah, baik. Sebetulnya ini pasti challenging ya untuk nyari figur pemimpin dan kita bisa akhirnya mengakui bahwa oh ya ini demokratis, ini sedikit mengarah ke demokratis atau ini sama sekali belum menuju ke sana ya. Tapi ada beberapa ciri sebetulnya. Maka yang bisa dilakukan adalah dengan melihat rekam jejaknya. Kan para leaders yang nanti akan masuk ke gelanggang pemilihan, baik itu di legislatif maupun eksekutif, ini kan mereka bukan orang yang tiba-tiba muncul, tetapi sudah punya rekam jejak di masa lalu ya. Pernah melakukan apa saja gitu. Nah, maka kita bisa melihat ciri-cirinya. Dan ciri-ciri itu lekat kepada pemimpin yang demokratik. Apa saja? Pertama, biasanya orangnya transparan. Gitu. Jadi mengelola informasi secara transparan. Terbiasa menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan juga dalam informasi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Kemudian dia juga pastilah orangnya yang partisipatif. Mengundang partisipasi banyak pihak. Jadi selain transparan, dia mengajak orang lain untuk berpartisipasi.
Kalau dia membuat kebijakan, dia membuat keputusan di jabatan-jabatan sebelumnya, dia mengajak orang lain untuk Ikut ikut serta. ikut serta, bukan dia sendiri yang kemudian tiba-tiba memutuskan gitu. Oke. Nah, kemudian juga ada aspek pemberdayaan. Dia pasti punya punya langkah-langkah untuk memberdayakan orang lain. Memberdayakan itu artinya begini. Mungkin ada satu pihak yang belum mampu gitu. Tetapi kita mampukan dia dengan cara apa? Diberi kepercayaan untuk melakukan hal yang kita akan laksanakan. Oke. Jadi bukan dikit-dikit saya aja yang melaksanakan gitu. Tetapi juga ini ada satu komunitas, ada satu kelompok, kemudian dia memang belum mampu menjalankan saat ini, tapi diberi kepercayaan dan didukung sehingga dia mampu gitu ya. Jadi saya yakin kalau pemimpinnya seperti itu, ya ini adalah ciri-ciri pemimpin yang demokratis. Dan yang terakhir, orang tersebut pastinya juga sangat menghargai keberagaman. Ya. Jadi dia nggak ada masalah dengan orang yang berbeda latar belakang sosial, ya kultur ataupun apapun itu, dia pandang setara ya dalam alam demokrasi, dan kemudian dalam proses berinteraksinya pun memandang dengan setara. Setara itu artinya kita tidak merasa lebih tinggi, tapi juga tidak merasa lebih rendah gitu. Jadi diakui eksistensinya gitu. Paling nggak 4 hal itu, kalau kita jadikan sebagai acuan, itu akan menjadi acuan yang baik bagi kita untuk melihat apakah sosok yang sedang kita pertimbangkan untuk kita pilih itu mempraktekkan kepemimpinan demokratis atau tidak. Oke. Luar biasa sekali. Jadi emang ada 4 kriteria utama tadi gitu ya, Coach ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pemimpin yang demokratis nih, apakah pemimpin yang demokratis itu juga relevan bagi kehidupan biasa gitu? Jadi maksudnya kayak di perusahaan kita, apakah kita harus memiliki pemimpin yang demokratis juga, misalnya sebagai business owner gitu ya, atau misalnya kita sebagai karyawannya gitu, karyawan perusahaan itu, apakah kita juga harus bisa menjadi pemimpin yang demokratis gitu, Coach? Ya, jadi pertama acuannya adalah begini. Satu, setiap kita ini kan pemimpin. Ya, kita ini semua pemimpin loh. Dalam cakupan yang berbeda-beda, tapi kita semua adalah pemimpin. Dan ternyata pilihan untuk menjadi pemimpin yang terbaik di Society 5.0 ke sana itu adalah pemimpin yang demokratik. Ya, kenapa? Karena kita akan semakin banyak berinteraksi dengan orang yang beragam, dengan berbagai ide. Ya, kultur saja sudah beragam. Ya, beruntung teman-teman yang sempat bekerja atau belajar di kultur yang beragam ya, karena itu pembelajaran yang sangat bagus gitu. Misalnya dulu saya bekerja di perusahaan multinasional gitu. Ya memang dari asal negaranya saja beda-beda gitu. Maka kalau kita hanya menganggap bahwa bangsa tertentu misalnya atau bangsa kita yang unggul ya, yang lain itu ditipisin gitu ya, atau dianggap rendah, ya pasti nggak akan berjalan proses diskusi dan mengelaborasi gagasan. Nah, semakin lama kan semakin beragam ini, tidak hanya asal latar belakang, usia kan juga ya beragam. Ini di satu organisasi itu kadang kita sekarang ketemu ada boomers, ada Gen X, Gen Y, Gen Z gitu ya. Jadi beragam idenya, kebiasaannya akan berbeda. Maka pendekatan terbaik untuk membawa hasil terbaik adalah dengan menjadi pemimpin yang demokratis. Nah, caranya bagaimana? Praktekkan saja 4 hal. Ya, mudah sekali. 4 hal ya. Ini dibiasakan dan dipraktekkan. Kita singkat 4E ya. 4E. E yang pertama itu adalah empathize. Berempati. Ciri pemimpin demokratis untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam perusahaan itu adalah berempati. Ya, ketika sedang berdialog dengan generasi boomers ya, bayangkan posisi mereka gitu ya. Demikian juga boomers yang berinteraksi dengan generasi zoomers ya, Gen Z ya. Itu juga ya dibayangkan saja ya, misalnya nih generasi Gen Z, zoomers yang masuk angkatan kerja nih. Para boomers maupun Gen X kadang nggak kebayang. Ini mereka nih kuliahnya lewat Zoom loh. Dari masuk sampai wisuda pakai Zoom ya. Jadi itu banyak sekarang yang seperti itu. Nggak ada tuh dulu kongko-kongko di kantin dan sebagainya itu. Jadi memang tiba-tiba udah wisuda aja pakai Zoom gitu. Bayangkan ini kan berbeda sekali pendekatannya. Nah, maka kita harus berempati gitu ya. Jadi empati ini yang kadang sekarang hilang. Jadi yang pertama adalah empati. Nah, yang kedua, selain berempati, tentu saja kita juga harus memberdayakan ya, empower. Yang kedua Yang kedua empower.
kita berdayakan. Berdayakan tuh konsepnya seperti yang tadi ya, kita beri kesempatan, kita delegasikan, gitu, terus kemudian kita beri feedback, gitu. Jadi dipercaya untuk melakukan satu hal, tapi tidak didiamkan, kadang diberi contoh juga, dan kadang diberi feedback. Itu akan membuat anggota tim kita juga bergerak maju, dan itu artinya kita siap untuk merangkul banyak pihak. Yang ketiga yaitu engagement. Semua pihak terlibat. Ya. Jadi orang yang berdaya itu kalau nggak dilibatkan juga nanti akhirnya percuma. Gitu. Mungkin juga nanti akhirnya Malah jadi engagementnya rendah, bingung sendiri. Iya. Dan engagementnya akan rendah. Ini bukan buat saya nih. Ini kayaknya cuma buat mereka-mereka saja nih. Iya, Nah, jadi pastikan juga sebagai leader kita melibatkan semua pihak. Karena itu yang menjadi kunci dari pemimpin yang demokratis. Nah, tapi juga jangan lupa sebagai pemimpin yang demokratis kita harus yang keempat, yaitu example, menjadi contoh. Ya, kita menjadi contoh, menjadi role model bagi anggota tim yang kita pimpin. Ya, jadi 4E ini kalau kita praktekkan, kita pada dasarnya sedang mempraktekkan kebiasaan atau habit seorang pemimpin yang demokratis, menjadi democratic leaders. Luar biasa. Jadi sebenarnya mudah-mudah sulit. Mudah-mudah sulit, ya. Mudah-mudah sulit. Mungkin mudahnya adalah kita bisa mengingatnya tuh mudah karena tadi ada 4E itu dia. Makasih ya Coach ya. Jadi kita udah tahu nih 4E itu yang pertama empathy, empower, engagement, sama example. Ya. Jadi mudah untuk diingat. Tinggal kita gimana nih caranya supaya bisa mengaplikasikan dan menjadikan kebiasaan sehari-hari. Nah itu jadi PR bagi kita nih future ready leaders ya, supaya kita juga bisa menjadi pemimpin yang demokratis. Ya, gitu. Dan cara praktisnya nanti future ready leaders sekalian lihat aja dalam keseharian ketika bekerja bersama tim, checklist aja. Sudahkah saya mengempower tim saya hari ini? Ya, sudahkah saya mengengage, melibatkan? Mungkin ada satu departemen kok pas meeting diem aja, gitu ya. Ada yang tiba-tiba menolak untuk hadir karena merasa, aduh saya nggak merasa dilibatkan. Kalau meeting-meeting kayaknya ngomongin saya aja nih gitu. Dan lama-lama akhirnya timnya jadi nggak kompak gitu. Nah itu ciri-ciri kita nggak demokratis. Kalau pokoknya kalau nggak datang udah ya gitu. Nah kita coba dengarkan dia juga dong gitu. Nah kemudian juga yang paling sering luput itu, sudahkah saya menjadi contoh? Nah itu dia. Itu. Iya, terima kasih banyak Coach atas diskusinya hari ini. Kayaknya tuh diskusinya makin kesini makin berat gitu ya. Tapi emang kayak tadi mungkin Coach bilangnya dulu kemarin episode kemarin itu masih appetizer. Sekarang kita udah mulai main course nih. Benar. Jadinya makin berat juga, tapi insya Allah makin bermanfaat bagi kita. Especially makin bergizi, especially bagi kita pemilih-pemilih muda gitu ya, untuk pemilihan umum nanti di Februari. Nah Coach, itu saja kayaknya untuk diskusi hari ini di Memilih Pemimpin Bijak episode kelima. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih Coach di episode ke-6 tentang lebih banyak lagi tentang kepemimpinan tentunya. Dan tentu harapan kita para pemirsa yang melihat, jangan hanya menuntut pemimpin kita untuk demokratik, ya, karena sesungguhnya kita pun bisa memulai dari diri kita untuk menjadi pemimpin yang demokratis. Nah setelah itu layaklah kita mencari pemimpin yang demokratis. Jangan hanya menuntut pemimpin yang demokratis, kita sendiri sehari-hari nggak pernah menjalankan praktek pemimpin yang demokratis. Itu intinya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Coach atas waktunya. Terima kasih juga para future ready leaders ya, atas waktunya. Sampai berjumpa di episode ke-6 nanti. Dadah.